malam anak-anak semua di rumah. Lose, Iya. gimana kabarnya? Baik. Lo Semelan gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik dong selalu ya. Iya bener. Nah, anak-anak di rumah juga pastinya baik ya, karena Tuhan kita sangat baik. Dia selalu memberi kita kesehatan, memberi kita segalanya. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Yuk kita mau berdoa ya. Semuanya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mau sekolah minggu, Engkau mau pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, tetap berdiri ya anak-anak di rumah. Kita akan semangat, kita akan memuji Tuhan. Nah, Lose, Ya. kalau umpamanya ya ada teman gitu ya, Mm-mm. banyak gitu pada jadi males gitu. Ini kan pandemi ya, jadi males. Nggak mau ibadah, nggak mau berdoa, nggak mau apa. Lose tinggal sendirian gitu kok. Lose gimana ya? Sebenarnya kalau sendirian juga nggak enak ya Lause Hmm. untuk beribadah ya. Mm-mm. Biasanya kalau mau beribadah, apalagi kayak sekolah minggu, Betul. biasanya nih ya, yang sebelum pandemi pasti pada janjian Lause Hmm. sama teman-teman. Yes. Hari ini sekolah minggu nggak sih gitu. Mm-mm. Nah terus kalau sekarang kan kayaknya nggak enak juga Lause ya sendiri ya. Hmm. Tapi kita harus ingat juga Lause bahwa biarpun kita sendiri, tetap ada Tuhan Yesus beserta kita. Betul sekali ya, benar anak-anak di rumah juga ya. Kalau sekali kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, walaupun sendiri, kita tetap karena Tuhan Yesus menyertai kita. Yuk kita puji Tuhan. I have decided. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. Though I may wander, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No, 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 with me, still I will follow. No, 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 with me, still I will follow. No, 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 with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Nah, Lose, waduh udah semangat ya, kita udah pemanasan ya, udah puji Tuhan kita mengambil keputusan ya. Nah, Lose, sebentar lagi itu kita akan mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan, bagian yang paling kita tunggu-tunggu ya, Iya, benar. mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah boleh silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu Lose ya. Yuk anak-anak yang di rumah, kita menyanyikan lagu Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Semangat! Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna
Hai adik-adik, selamat bertemu lagi sama Lause ya. Ya, kiranya adik-adik sehat-sehat ya di rumah. Dan sebagian Lause dengar sudah mulai bisa onsite masuk kelas. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pelihara kita ya. Tapi mesti tetap hati-hati ya, COVID varian baru ini ya. Oke, sebelum kita mulai, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu, dan jadikan kami bersih Tuhan sehingga kami dengan tenang bisa mendengarkan firman-Mu baik-baik. Tuhan tolong kamilah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, langsung mau tanya ke adik-adik semua nih. Papa mama ada di sebelah adik-adik gak? Kalau ada, mungkin papa mamanya bisa bantu ya. Langsung mau tanya satu hal nih. Coba adik-adik sebutkan 5 hamba Tuhan. Jadi 4 yang dari Alkitab, 1 yang adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi 4 yang dari Alkitab, 1 lagi yang pada zaman sekarang ini. Oke, adik-adik, Lause kasih kamu waktu sangat nggak banyak ya, karena Lause harus lanjutin ceritanya. 4 yang dari Alkitab, contoh misalnya Daud, ya, Daniel. Lause nggak lanjutin lagi. Kamu nggak boleh ulang lagi. Sebutkan 4 yang dari Alkitab. Nanti mama papanya akan kasih tahu ini benar atau tidak. Ya, hamba Tuhan atau hamba Allah. Ya, 1 lagi yang tidak di Alkitab. Oke, Lause kasih kamu waktu 30 detik. Ya, kamu sebutkan ininya. Hamba-hamba Tuhannya siapa aja. Oke? Bisa ya? Oke. Lalu saya rasa yang 4 itu nggak susah. Banyak sekali, ada Musa, ada Yosua, ada Paulus, ada Petrus, dan seterusnya. Yang 1 itu, siapa yang adik-adik sebut? Hamba Tuhan yang pada zaman kita ini. Ya mungkin adik-adik ada yang sebut nama pendetanya di gereja, ya. Lalu mau tanya nih, ada yang sebut nama papanya enggak sebagai hamba Tuhan? Ada yang sebut nama mamanya enggak hamba Tuhan? Kalau ada luar biasa ya. Atau ada yang mungkin sebut namanya sendiri, saya hamba Tuhan juga. Kan hamba Tuhan enggak mesti harus yang berkhotbah. Hamba Tuhan kan enggak mesti harus yang bercerita di depan. Hamba Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan. Kalau adik-adik jawabnya begini, luar biasa. Ya. Oke, adik-adik hari ini Lause mau cerita satu hal. Ada satu orang, ya. Lause kasih kamu tunjuk gambarnya ya. Kamu tebak nih orang ini siapa namanya. Oke. Ini Lause kasih lihat nih ya. Nah, siapakah dia? Ada yang tahu nggak? Saya Lause kasih sedikit clue-nya deh ya. Depannya F. Ya, nama depannya F. Dan memang kalau adik-adik lihat, dia hidup di, bukan zaman sekarang ya, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan kira-kira ratusan tahun yang lalu ya. Tahun 1800. Ya. Nah, adik-adik lihat di belakangnya itu, selain fotonya dia, di belakangnya itu apa yang dia lakukan? Betul, itu adalah tempat untuk merawat orang-orang sakit. Siapa adik-adik namanya? F itu apa? F itu biasanya apa? Ya, Lause kasih lihat saja ya. Siapa? Florence. Ya, Florence Nightingale. Ya. Siapakah dia? Florence ini memang namanya itu Florence itu salah satu kota di Italia, tapi dia orang Inggris. Ya. Dia itu, menurut adik-adik, dia itu lahir dari keluarga miskin atau kaya? Ada yang bilang miskin, ada yang bilang kaya ya. Kira-kira lebih banyak mana ya? Langsung nggak bisa dengar nih suaranya nih. Miskin atau kaya? Dia itu lahir dari keluarga yang sangat kaya.
papanya itu punya tambang. Tahu tambang timah. Jadi dia itu sangat kaya dan dia itu punya dia punya cici. Ya, dia nggak punya adik, nggak punya saudara laki-laki lah. Dia punya saudara perempuan, cicinya. Jadi mereka hanya berdua. Dan mereka hidup kaya sekali. Kira-kira rumahnya seperti apa ya? Nah, ini kira rumahnya nih. Ya, pada zaman dulu, jangan protes ya. Pada zaman dulu, kalau punya rumah yang seperti ini ini cuma tampak luar. Kalau kamu masuk mungkin bisa kesasar di dalam, saking besarnya di dalam. Ini udah hampir seperti castle ya, tapi ya sedikit lebih kecil. Nah, si Florence ini lahir di Italia tahun 1820. Dia dari keluarga yang kaya. Dan dia itu pintar. Dari kecil aja ibunya itu lihat dia anak yang pintar. Ya, dan dia pintar, dia juga bisa bergaul ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dia pada umur 17 tahun. Apa itu? Apa yang terjadi di dalam kehidupan dia pada umur 17 tahun? Dia itu gimana ya? Kalau cicinya itu suka sama-sama yang lain, suka sama-sama, mereka sering adakan pesta ya, karena mereka termasuk orang kaya, jadi bisa ngundang banyak orang untuk datang berpesta. Dan Florence ini juga ikut, cuma dalam hatinya itu dia nggak merasakan ada sesuatu yang benar-benar itu yang dia cari gitu loh. Kesenangan itu yang dia cari, nggak seperti itu. Florence itu merasakan ada satu panggilan dari Tuhan yang kalau dia tidak jawab, itu terus membuat dia tidak tenang. Karena dia tahu bahwa Tuhan menciptakan dia ada satu maksud, tapi dia belum tahu maksudnya itu apa. Yang pasti adalah pada waktu umur 6 tahun, dia pergi dengan seorang pendeta ke satu tempat, dan dia lihat ada seekor anjing yang kakinya itu sudah luka parah. Nah, tuan rumah yang punya anjing itu istilahnya akan menggantung anjingnya supaya anjingnya itu tidak menderita, jadi cepat mati. Nah, si Florence bilang jangan cepat-cepat dilakukan seperti itu. Padahal Florence waktu itu umur 6 tahun. Adik umur berapa? Mungkin sekitar 10-11 lah ya, setelah saya. Dia umur 6 tahun, dia juga sudah punya pemikiran, ini anjing harus diobati. Jangan langsung jangan langsung dibuat mati gitu loh. Dan benar, dia merawat anjingnya dan anjingnya sembuh. Dan dia mempunyai hati yang seperti itu, ingin merawat, ingin membuat orang sakit jadi sembuh. Jadi dari sejak kecil itu, keinginan hatinya itu seperti itu. Dan akhirnya dia umur 17, Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang perawat, nurse. Adik-adik, kira-kira kalau dia tuh menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada orang tuanya, kira-kira orang tuanya jawabannya gimana? Yes, kamu akhirnya jadi perawat. Kira-kira begitu nggak? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena perawat pada waktu itu adalah pekerjaan yang tidak dipandang gitu loh. Sekarang, ya oke lah, kita nggak bahas sekarang. Dulu, kondisi tahun 1800, rumah sakit juga belum ada, kondisi medical juga masih sangat minim, kondisi tempat dirawat juga kotor, banyak hal yang tidak membuat orang itu mau datang untuk menjadi seorang perawat. Apalagi si Florence ini orang kaya luar biasa. Dia bilang, saya mau menjadi seorang perawat. Terus papa dan mamanya bilang, kamu mau jadi apa ke depannya? Kalau kamu jadi perawat, hidup kamu itu gak cocok sama status kita sebagai orang kaya. Florence tetap mempunyai hati seperti itu karena dia tahu Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang perawat. Hanya singkat ceritanya ya, adik-adik bisa baca kisah hidupnya. Ya, dia memutuskan diri untuk menjadi seorang perawat. Dan
dia belajar untuk menjadi seorang perawat. Jadi bukannya dia mau perawat jadi langsung jadi perawat, bukan. Dia harus belajar dulu bagaimana menjadi perawat. Dia tinggalkan semua yang namanya pesta lah, pakaian bagus lah, teman-teman yang inilah, dia tinggalkan semuanya. Bahkan dia itu sebenarnya suka sama satu orang namanya Richard. Richard ini adalah orang yang terpandang pada waktu dia hidup. Jadi maksudnya Richard ini banyak dikenal orang gitu loh. Dan Richard juga senang sama dia. Dan karena si Florence ini melihat bahwa ini panggilan Tuhan, kalau dia menikah nggak bisa untuk menjalankan, jadi dia harus pilih. Akhirnya Florence pilih untuk tidak melanjutkan hubungan pacarannya dengan Richard. Dia pilih untuk pergi ke Jerman untuk melakukan belajar sebagai seorang perawat. Pada waktu itu terjadi perang namanya Crimean War. Crimean War itu perang antara tentara Inggris sama tentara Rusia. Memang waktu itu Inggris menang, cuma orang Inggris itu banyak yang luka karena perang itu. Dan pada waktu itu sangat dibutuhkan seorang perawat yang mau datang ke medan perang untuk merawat orang-orang yang ditembak, orang-orang yang kakinya luka atau kepalanya luka untuk dirawat. Pada waktu itu Florence ditanya, Florence, kamu mau nggak datang ke tempat perang itu? Florence bilang saya mau. Dan Florence dikirim ke sana dan dia datang untuk merawat seperti gambar di sana itu. Ya. Dia merawat orang-orang yang sakit. Dia menyembuhkan mereka, ya. Dan di sana itu kondisinya itu kalau lo baca itu ya, mereka itu kondisinya itu sangat minim dengan semua peralatan medis, nggak seperti sekarang. Bahkan di sana disampaikan tempat mereka dirawat itu banyak sekali binatang-binatang yang kotor gitu loh, seperti tikus lah. Banyak, bahkan dikatakan di sana orang-orang yang luka itu terlalu banyak sehingga banyak yang tidak terawat. Perawatnya sedikit, nggak ada yang mau jadi perawat. Akhirnya mereka lukanya busuk dan sampai disampaikan bahwa di sana itu sampai lukanya itu busuk sampai keluar belatung segala. Lalu baca aja geli. Tapi kondisinya memang seperti itu. Tapi Florence mau lakukan seperti itu. Dan Florence lakukan seperti itu. Dan malam-malam dia datang ke orang-orang yang sakit. Dan makanya dia sangat dikenal dengan namanya Lady with a Lantern. Ya, with a lantern, ya. Jadi perempuan yang malam-malam datang mengunjungi orang yang sakit itu untuk dia periksa satu-satu. Memang nggak bisa semua, tapi sebagian dia periksa. Adik-adik lihat angka 42 jadi 2 nggak di sana? Ya, 42 jadi 2 artinya apa? Itu artinya sebelum Florence datang untuk menolong mereka, yang mati itu 42%. Artinya dari 100 orang, 42 nggak ketolong. Semenjak Florence datang, dia ada teman-temannya yang lain, ya bukan diri sendiri. Jadi dia ada teman-temannya banyak ya. Dia minta supaya teman-temannya bersihin semua yang kotor-kotor, terus rapikan semua sehingga tidak terjadi banyak yang infeksi. Dan bagaimana cara membalut luka, bagaimana cara merawat orang yang panasnya tinggi, semuanya dia kasih tahu sama rekan-rekan yang lainnya. Akhirnya yang meninggal itu dari 42% menjadi 2%. Jadi yang meninggal itu 100 hanya 2 orang. Memang 2 orang tetap meninggal ya. Tapi adik-adik lihat, apa yang dilakukan Florence itu sangat membantu orang lain. Itulah panggilan dia sebagai seorang perawat. Dia hidup sampai umur 90 tahun. Dan dia diberikan sebuah piagam atau sebuah medal dari Ratu Inggris. Dan ini medal yang diberikan yang paling tinggi yang pernah diberikan oleh kerajaan Inggris untuk orang yang melayani orang lain. Tapi buat dia itu nggak terlalu ini mungkin penting. Yang penting adalah bagaimana dia menolong orang lain, bagaimana dia melayani orang lain. Adik-adik cerita Lasu sampai di sini. Ya. Adik-adik tahu, ya kita ini hamba-hamba Tuhan. Nggak mesti harus khotbah, nggak mesti harus bisa cerita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tahu nggak Tuhan itu memberikan kita tugas apa? Jadi bilang, Lasu saya kan masih sekolah. Kamu sekolah yang baik.
belajar baik-baik. Suatu saat Tuhan pakai kamu pasti. Pasti itu, Lause nggak akan ragu. Pasti setiap orang Tuhan punya rencana. Nggak ada yang Tuhan bilang, oh ini saya salah cipta nih, nggak bisa nih saya. Nggak ada. Adik-adik lihat, di sini Tuhan menciptakan begitu banyak peluang. Ada yang jadi, adik-adik lihat, ini hanya sekilas saja ya, masih banyak yang lain profesi. Ada yang jadi bisnismen lah, ada yang jadi koki lah. Semua Tuhan sudah siapkan buat kita. Ciri-cirinya sebagai hamba Tuhan yang baik itu apa, adik-adik? 2 ciri-cirinya. 1, pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan. Ya, ada pekerjaan yang Lause tidak sebutkan di sini, ya mungkin topiknya lain kali. Ada pekerjaan yang dari awal Tuhan udah bilang ini tidak benar ini. Jangan ambil pekerjaan ini. Yang kedua, apakah pekerjaan ini menolong orang lain atau tidak? Florence udah pasti jelas melakukan begitu banyak hal menolong orang lain. Adik-adik, Tuhan kasih kekuatan ya. Adik-adik meskipun masih kecil, pakai baik-baik kesempatannya, belajar baik-baik. Ya, mungkin belajar itu susah ya. Lause sampai sekarang pun masih belajar. Ya. Pakai waktunya baik-baik, bekerja baik-baik ya, atau belajar baik-baik. Kita hamba Tuhan. Tuhan punya rencana buat kita. Ayo adik-adik kita ayat hafalan ya. Ayo kita sama-sama lihat di sini ya. Adik-adik kita baca sama-sama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Tuhan menciptakan kita, Tuhan mempersiapkan pekerjaan baik kita sebelumnya. Sebelum kita diciptakan, Tuhan udah tahu ini orang mau jadi apa. Baiklah kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan ya, melakukannya. Ini ada lagunya, Lause ajak kita nyanyi satu lagu ya, supaya adik-adik bisa lebih hafal ayat hafalannya. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya, pelan-pelan dulu ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi ya, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang menciptakan kami. Bahkan sebelum kami diciptakan, Tuhan sudah tahu ini orang akan saya jadikan alat saya, akan menjadi hamba saya, yang berguna buat saya, yang berguna buat orang-orang di sekitarnya. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami benar-benar menyadari Tuhan menciptakan kami punya maksud dan punya rencana yang baik. Dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan tolong kami. Kami masih kecil atau kami sudah dewasa, tidak peduli, tidak masalah. Selama kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan tolong kami semua supaya kami benar-benar sadar bahwa Tuhan begitu mencintai kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Adik-adik, Tuhan berkati semuanya. Ya. Nah, Lause, Ya. kalau kita udah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, sampai di situ berhenti atau ada lanjutannya?
ada lanjutannya sih Lause. Apa Cuma dong? apa ya? Apa? Apa seperti kalau kita lagi ibadah itu kayak kita memuji Tuhan, Ya itu namanya apa? melayani? Iya, 100. Nah, anak-anak yang di rumah ya, kita harus melayani Tuhan. Ada loh dulu ya, Lose ya. Ya. Anak sekolah minggu bilang katanya, Lose saya kan masih kecil nggak bisa apa-apa. Nggak usah melayani, nanti aja kalau udah gede. Nggak bener ya, Lose ya? Enggak sih, soalnya kan melayani Tuhan itu bisa dari kecil. Betul. Contohnya Contohnya kayak apa yo? Mungkin seperti yang paduan suara White Lily ya Lause. Iya, betul. Yang kecil-kecil Iya. itu ya, memuji Itu Tuhan. kan nggak pakai apa-apa, cuma nyanyi aja ya. Terus mendoakan teman, menyayangi orang tua, apalagi Lose? Apa ya Lause ya? Memberikan persembahan? Iya, menyayangi teman, menyayangi mbak, menyayangi sopir, itu semua termasuk pelayanan ya. Yuk kita semua semangat. Anak-anak yang di rumah juga kita akan menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yuk kita nyanyi ya. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Lebih semangat, bukan sembarang bekerja. La la la, terbiasa. La la la, terbiasa raja. La la la, begitu eladannya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja. La la la, luar biasa. La la la, raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, dipakai olehnya. La la la, amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, Lose, Ya. gak kerasa ya, udah waktunya kita Sekolah minggu. menyelesaikan sekolah minggu ini. Bersyukur ya Lose ya, hari ini Iya, benar. kita bisa beribadah. Anak-anak di rumah juga ya, bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Yuk semuanya berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Semuanya sikap doa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Engkau mengizinkan kami boleh beribadah dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk puji-pujian yang Kau izinkan kami naikkan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang begitu baik, begitu indah Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Silakan duduk anak-anak. Ibadah selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.